Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia bahwa Al-Quran diturunkan bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai peringatan agar hidup tidak berjalan tanpa arah dan akhirnya kebablasan. Dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang benar dari Tuhan semesta alam. Lalu mengajak manusia merenungi asal-usul dirinya yang lemah dari tanah, dari setetes air, namun diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Sayangnya, ketika manusia lupa asal dan lupa tujuan, nikmat justru membuat lalai, bahkan berani mengingkari hari kebangkitan. Disinilah Al-Quran hadir sebagai pengingat dan pengendali hidup, agar kebebasan tidak berubah menjadi kesesatan dan agar manusia sadar bahwa setiap langkahnya akan kembali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Ustaz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga segenap daripada jamaah Masjid An-Nur An-Nabawi yang insya Allah pada hari ini senantiasa Allah berikan keberkahan, amin. Yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Yang lagi sekolah anaknya mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati host ganteng kita yaitu Ustadz David. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, saya mau tanya, kalau kita sedang safar dalam perjalanan, kalau kita tersesat, kira-kira apa yang kita lakukan? Halo? Ini diemnya, diem ngerti apa diem terkagum melihat saya? Ini Ustadz mau jawab takut salah, ya. Nggak dijawab salah. Iya benar. Sekarang saya tanya, kalau kita tersesat di jalan, kemudian apa yang kita lakukan? Cakep, bertanya. Kalau kita nggak tahu nih perjalanannya yang mau kita lalui yang mana, yang kita lihat itu apa biasanya? Maps, iya. Iya, biasanya kita ngelihat aplikasi ya. Oh ya. Sekarang saya tanya, kalau iman kita runtuh biasanya kita baliknya kemana? Allah. Allah. Kalau akhlak kita runtuh kira-kira baliknya kemana? Allah. Allah. Kalau ternyata kita terpuruk baliknya kemana? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizatnya berupa Al-Quran luar biasa, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman hidup kita.
Maka ulama banyak mengatakan kalau kita ingin hidup bahagia dunia akhirat, jangan jauh-jauh hidup kita dari Al-Quran. Betul? Karena yang namanya Al-Quran semua aspek kehidupan itu ada. Baik dari yang khusus maupun yang umum. Semua itu ada solusinya di dalam Al-Quran. Betul? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Ternyata Allah turunkan Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk bagi umat muslim, yang kedua sebagai rahmat, yang ketiga sebagai kabar gembira, yang keempat sebagai peringatan, yang kelima sebagai membantu kita, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, sebagai obat bagi umat dan lain sebagainya. Maka kalau pengen hidup kita berkah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Betul? Bu, ada orang gak punya anak, udah lama nikah, ada di dalam Al-Quran. Betul? Wa Zakaria idh nada rabbahu anni la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah. Doanya Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul. Ada doanya, minta punya keturunan yang sebaik-baiknya. Lagi gundah gegana gelisah, ada juga obatnya. Percaya apa enggak? Bu, Ya. Romannya diem baik, udah makan apa belum sih ini? Saya doain yang nyimaknya khusyuk pergi haji. Amin. Yang nyimaknya enggak khusyuk, kita doain juga pergi haji. Amin. Cuma nyampe bandara. Jangan. Mau yang mana? Iya, tapi insya Allah semuanya jamaah di sini dengerinnya khusyuk Ustaz David. Amin. Karena insya Allah udah soleh dan solehah semua. Saking solehnya belum ajan aja udah pada sholat. Ya salam. Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Masya Allah. Baik bunda yang dimuliakan Allah, maka Al-Quran itu mencangkup seluruh aspek. Di surah As-Sajdah ayat 1, 2, dan 3 Allah juga menjelaskan bagaimana orang-orang ternyata nggak percaya kalau memang Al-Quran itu mampu menjadi obat. Mampu menjadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Coba ya, Allah turunkan Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya. Betul? Betul. Bu, percaya nggak Al-Quran sebagai obat? Percaya nggak? Percaya. Dulu saya punya cerita, ada seorang anak bu, punya penyakit, begitu makan terus tiba-tiba makannya ikan bandeng ketulangan. Paham bu ketulangan? Tahu ketulangan? Apa itu? Itu ketulangan namanya kedurian. Lah. Makan ikan nyangkut di tenggorokan. Oh iya. Iya, tiba-tiba susah banget bu. Orang dulu kan bilang coba ya dikepel-kepel pakai nasi. Ya. Ditelan, kagak hilang juga. Iya. Kemudian apalagi pakai pisang yang gede, mana gede banget lagi. Iya, nggak hilang juga. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ada, coba datang ke sono tuh wasilahnya, ada seorang engkong kakek-kakek tua. Beliau cuman gampang sini kemari, dia sediakan air, kemudian yang dibaca salah satunya ayat kursi, qul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Begitu baca minum, selesai digini-giniin doang bu. Tiba-tiba apa? Hilang nggak? Agak. Kirain hilang. Kagak bu. Iya, kagak. Ternyata apa? Ternyata setelah anak itu pulang main-main, tiba-tiba nggak lama ada yang keluar bu. Ada yang keluar, ternyata pas dikeluar di rogo-rogo, tahu di rogo-rogo bu? Ya. Tahu maksudnya? Nah, ya. Ya diambil, dia di ujung lidah, pas ditarik ternyata bukan tulang ikan. Apa itu? Ternyata apa? Strapless. Ya Allah. Pantes nggak keluar-keluar, dan ternyata bu, orang itu adalah saya. Ya.
Pengalaman pribadi. Ya Allah, itu pengalaman pribadi yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, percayalah bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai solusi kehidupan kita. Mungkin yang kehidupannya sekarang belum bagus, mudah-mudahan di tahun ini makin membaik. Rajin ngaji insya Allah. Ya, baca Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran itu sebagai nenek-nenek tua yang usang tanpa sama sekalipun disentuh, berdebu menjadi pajangan yang ada di rumah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat kita, karena insya Allah orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, Allah akan bahagiakan dia dunia dan akhirat. Karena itulah janji Allah Subhanahu. Maka Masya Allah, saya senang banget nih nenek-nenek. Ya Allah, kalau rajin ngaji banget dah pokoknya. Walaupun munten giginya depan dua udah nggak ada. Giliran materi makhorijul huruf, a bisa, ba bisa, ta bisa. Nah giliran sa nih, giginya nggak ada dua, ya kan? Sa kan yang namanya sa itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Coba nek, coba giliran dicoba, za ngelos, ya. Tapi Masya Allah tetap semangat, tetap membaca Al-Quran. Dapat nggak pahala? Dapat. Dengernya aja dapat pahala. Insya Allah mempelajarinya dan menjadikan akhlak Al-Quran itu mendapat pahala. Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai akhlakul karimah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik Bu. Pak, paham? Alhamdulillah. Ketawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi bersilaturahim dalam Cahaya Hati Indonesia. Sekarang bulan apa? Bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Kemarin kita udah lewatin. Kemarin ngotot aja. Belum selesai. 27 Rajab kemarin ya. Emang kalau mama nggak bisa diprotes ya, langsung 28 kemarin. 27 Rajab kemarin. Itu tandanya ada peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa di sana dan salah satu di antaranya adalah turunnya perintah sholat. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang berhubungan dengan keimanan kita. Selain sholat, kita punya pegangan hidup, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu pengingat hidup biar kita tidak kebablasan. Nah, setelah tadi disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, tadi sudah menyampaikan, Ustadz Abdul Kafi menyampaikan tentang bagaimana bahwa Al-Quran ini la raiba fih, nggak ada keraguan di dalamnya. Sehubungan dengan tema ini, saya berikan kesempatan. Segmen pertama yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Ya, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Nama saya Ibu Riyati, Jamaah Majlis Taklim As-Safi'i Ayani. Ya, siap Ibu. Yang mau saya tanyakan, jadi apa sih tujuan hidup kita yang mana sebenarnya yang terlihat di hadapan kita itu sebenarnya baik-baik saja. Namun yang terlihat sebenarnya justru mulai menjauh dari tujuan kita, yaitu akhirat atau Allah. Itu Pak Ustadz yang dapat saya tanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya coba rapihin ya Bu ya. Mungkin maksudnya Ibu, Ustadz bagaimana nih kalau kita tujuan hidupnya yang kita pikir ini udah sesuai dengan tuntunan, tapi kok semakin lama kita ngerasa sebenarnya kita makin jauh dari Allah. Nah, ini gimana caranya dan apa sih penyebabnya kok bisa gitu Ustadz? Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin, begitu ya Bu ya?
Lah kok tahuan saya ini? Silakan Ustaz, fadal. Iya, Makasih baik. banyak Ibu. Masya Allah, ini bagus pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja tanda-tanda kalau ternyata kita itu terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya kita sedang menjauh. Iya. Yang pertama adalah Allah berikan nikmat kepada kita, namun ibadah kita makin menurun. Oh. Orang yang biasanya senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tanpa sadar, dia biasanya terbuai dengan kenikmatan yang Allah berikan. Kenapa Allah tidak berikan masing-masing dari kepala kita 10 miliar satu-satu? Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya satu, karena kalau dikasih 10 miliar masing-masing akan berbeda dalam mengelola uang 10 miliar tersebut. Ya. Ada yang dia membangun pondok pesantren, ada dia juga yang membangun rumah, mungkin ada dia yang membeli mobil, mungkin ada dia yang juga rajin ke majlis ta'lim, tapi ada juga dia yang jauh daripada majlis. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciri-ciri orang yang makin jauh adalah orang yang diberikan nikmat sehingga dia terbuai daripada nikmatnya namun jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya nggak dijaga. Yang dulunya Masya Allah, jangankan itu, ibu-ibu belum pada datang di majlis ta'lim, dia udah datang duluan. Dia ambil mic, dia salawatan. Iya, bila ajal datang menjelang, kan begitu kalau sebelum majlis ta'lim kan gitu. Iya, sekarang giliran dapat duit boro-boro ke majlis ta'lim, Masya Allah, yang ada apa namanya, rajin ke mall, udah begitu, rajin shopping, rajin jalan-jalan. Mending kalau kagak diupdate dikasih tahu sama orang, alhamdulillah nih saya habis jalan-jalan begini-begini bla bla bla. Tuh ya, jadi jangan sampai terbuai ya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah mereka yang ternyata qadarullah senantiasa bangga atas kemaksiatannya. Itu yang dikategorikan ciri-cirinya. Orang terlihat baik-baik saja, namun pada hakikatnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kembalilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran insya Allah akan menuntun kita ihdinas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, Pak, Al-Quran jangan ditinggalin. Apalagi sekarang bulan Rajab, habis Rajab bulan apa? Bulan Sya'ban, habis Sya'ban bulan Ramadan. Ramadan bulannya Al-Quran. Dari sekarang deketin diri sama Al-Quran, supaya pas masuk Ramadan kita makin dekat sama Al-Quran. Pas tema kita ya ngebahas tentang Al-Quran. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.